Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, dibuka semua videonya. Silahkan dibuka semua. Berapa orang yang hadir? Ya, kita lanjut langsung ya. Yang belum hadir berarti itu resiko ya. Sekarang lihat, kita mempelajari tentang kita ini pertemuan terakhir ya. Ya, pertemuan terakhir minggu depan udah ujian praktek dan minggu depannya lagi ujian tulis. Berarti di sini kita kisi-kisi ya. Ya, kita buka dulu. Bismillah. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah masih diberikan nikmat oleh Allah SWT sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita dalam pembelajaran ulumul Quran ya. Sekarang kita membahas akan tapi lebih tertuju kepada kisi-kisi yang untuk diujiankan pada minggu depan. Lihat sekarang halaman 9 ya. Halaman 9 tentang ta'riful Quran ya. Di sini jadi ta'riful Quran dipelajari tentang ta'riful Quran. Dan kemudian kita di sini membahas tentang ijazul Quran ya, asmaul Quran halaman 12. Ya, kemudian pengertian surah halaman 13. Kemudian macam-macam ijazul Quran. Itu pada halaman 18. Lihat pada halaman 18 macam-macam ijazul Quran ini akan keluar ujian. Ya. Macam-macam ijazul fil Quran. Lihat sekarang macam-macam ijazul Quran ini semua macam-macamnya ini akan keluar ujian ya. Dari naul awal ya, ijazul lugawi ini dipelajari nanti ya. Kemudian halaman 23 ijazul ikhbari. Kemudian ya ijazul tasri'i. Kemudian ijazul ilmi ini akan keluar ujian. Ya, lihat kemudian kita langsung masuk kepada pembahasan selanjutnya tentang kaifa unzilal Quran ya, sudah dijelaskan kemarin bagaimana turunnya Al-Quran. Ya, bagaimana menjamak antara orang yang mengatakan bahwasanya tentang ayat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran turun dalam sekaligus, ada yang mengatakan Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Bagaimana kita cara menggabungkannya ini dipelajari ya. Kemudian lihat hikmah tanzil Quran mufarraqan. Apa hikmah diturunkan Al-Quran mufarraqan ini sudah kita bahas ya. Juga ada 4. Yang pertama, lihat halaman 38 ini tasbitu fuadun nabi. Kemudian ibtalul i'tiradil kuffar. Kemudian tadarruj fi tasri'i mura'atan lil mukallafin. Kemudian tauqidu sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqauni ma ja'a bihi min indillah. Ini ada 4 hikmah diturunkan Al-Qur'an secara mufarraqan. Kemudian kita sudah pelajari kemarin man kana yanzilu bil Qur'an. Man kana yanzilu bil Qur'an ini siapa yang turun dengan Al-Qur'an, maksudnya malaikat Jibril. Ayat-ayat dan hadis-hadisnya telah kita baca. Adapun sekarang kita membahas tentang asbabun nuzul ya. Lihat sekarang tentang asbabun nuzul, kita agak cepat membahasannya karena ini pertemuan terakhir dan kita sekalian
menyebutkan kisi-kisi, ya. Bahwasanya Al-Qur'an turun ada dengan dari sisi turunnya Al-Quran itu terbagi dua, ya. Ada yang dia dengan sebab, ada yang tidak dengan sebab. Adapun yang tidak dengan sebab itu udah banyak, ya, kebanyakan dah kita baca, ya. Dia jadi tanpa adanya sebab. Adapun yang ada sebab itu dinamakan sebabnya itu dinamakan asbabun nuzul, ya. Mayunzil li hadisatin, ya. Mayanzil li hadisatin maksusatin au su'alin, ya, yang mana ayat ini turun atau Al-Qur'an ini turun dia karena ada suatu permasalahan yang baru atau pertanyaan, ya. Kalau pertanyaan udah beberapa udah kita contohnya kalau pertanyaan itu wa yas'alunaka 'anil jibal, wa yas'alunaka 'anir ruh, wa yas'alunaka 'anil ahillah, wa yas'alunaka 'anil anfal, itu semua adalah ayat-ayat yang turun dengan asbabun nuzul, yang mana itu pertanyaan dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh-contoh dari sesuatu permasalahan yang muncul pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu menjadi sebab turunnya wahyu, yaitu pertama hadis Jundub bin Sufyan, ya, yang mana ini menjadi sebab turunnya surat Ad-Duha, ya. Ketika ada perempuan ya, ini tentang asbabun nuzulnya. Ketika ada perempuan yang datang kepada Nabi dan bertanya, ya, kepada Nabi. Ya, kemudian yang kedua ini tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadis Aisyah yang dia tentang surat Al-Mujadilah, ya. Ini udah tahu, ya, surat Al-Mujadilah, yang mana itu ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah tentang perbuatan suaminya, maka turunlah ayat Mujadilah, surat Mujadilah ayat 1, qad sami Allahu qaula allati tujadiluka fi zaujiha. Kemudian hadis Abdullah bin Umar, ya, tentang yang mana Rasulullah di sini memohon ampun tentang memohon ampun kepada orang munafik yang meninggal, maka turunlah ayat ini, ya, istaghfir lahum aulam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan falayukfirallahu lahum. Dia di sini, ya, bahwasanya walaupun Nabi di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad walaupun meminta ampun untuk orang-orang munafik itu, maka tidak akan diampuni untuk orang-orang munafik tersebut. Ya, ini jadi ayat ini, yaitu ayat At-Taubah ini, surat At-Taubah ayat 80 ini, itu menjadi sebab menjadi ayat yang turun karena sebab, ya, dari ini permasalahan yang mana Rasulullah memohon ampun untuk orang munafik tersebut, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang langsung pada halaman 45. Halaman 45. Tariqu ila ma'rifati sababin nuzul, ya. Tariqu ila ma'rifati sababul nuzul, maksudnya cara untuk mengetahui sebab turunnya ayat, ya. Ini nanti akan keluar di ujian, ya. Maka diperhatikan bahwasanya sebab nuzul ini bisa diketahui dari dua sebab, dari dua cara. Yang pertama, benar-benar bitariqin naqli ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi benar-benar disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, disebutkan oleh para sahabatnya. Bahwasanya perkataan sahabat ini seperti hadis juga, ya, derajatnya hampir sama seperti hadis marfu di dalam asbabun nuzul ini. Ketika seorang sahabat mengatakan nazalat hazil ayah fi kaza, maksudnya ketika ayat ini turun di dalam permasalahan ini, maka itu menjadi asbabun nuzul. Ya, lihat sekarang
Ya, di dalam permasalahan sedekah, ya, jadi ada orang-orang munafik, maka orang-orang munafik ini mengatakan innallaha laghaniyun 'anis shadaqati hadza wa ma fa'ala hadzal akhir ila ria'a. Nah, kemudian orang munafik ini ya mengatakan bahwasanya Allah Maha kaya dari sedekah-sedekah kalian, dan kalian mengerjakan sedekah ini hanya karena riya. Maka turunlah ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum, ya. Ya, ini ayat ini Taubah ini ya, ayat 79 ini yang menyatakan bahwasanya ya mereka yang ya, lihat, mereka yang mengatakan ya bahwasanya orang-orang para sahabat itu bersedekah hanya ingin dilihat, maka turunlah ayat ini alladzina yalmizuna, mereka yang menjelek-jelekan orang-orang yang bersedekah, orang-orang mukmin yang bersedekah, dan mereka yang tidak ada amalan mereka kecuali mereka hanya juhdahum, ya, kecuali hanya penenakan mereka. Itu maksudnya orang munafik. Nah, di sini adalah asbabun nuzulnya itu adalah kisah ini, ya, kisah dari Abu Uqail ini, ya. Jadi lihat di sini, ya, lihat kemudian, ya, lihat. Nah, ini tadi permasalahan ma'rifatu tariqi ila ma'rifati sababun nuzul itu ada dua, ya. Lihat sekarang yang pertama nakli ani Rasulillah, yang kedua au ashabihi, ya. Jadi nakli anil ashabihi, ya, an ashabihi. Jadi itu adalah contohnya ada perkataan dari Rasulullah, ya, kemudian ada perkataan jadi ada perkataan dari sahabatnya, ya, ada pernyataan dari Rasulullah, ada pernyataan dari sahabatnya, maka dua ini menjadi cara untuk kita mengetahui ma'rifatu, untuk mengetahui asbabun nuzul, ya. Lihat sekarang halaman 48, ya, 48. Hal yumkin takarruran nuzul, hal yumkin takarruran nuzul, apakah mungkin turunnya Al-Quran ini berulang, dalam satu ayat ini berulang turunnya? Ya, karena ada beberapa sebab maka turunnya berulang. Ada beberapa sebab maka turunnya beberapa kali. Maka di sini dijawab la mani min an tanzilal ayatu li aksari min sababin, ya. Tidak ada penghalang bahwasanya ayat itu turun lebih banyak daripada satu sebab. Jadi ketika banyak sebab di zaman Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan turunnya ayat itu, maka ayat itu akan turun lebih dari satu kali, ya. Jadi bisa, ya, bisa takarruran nuzul itu bisa berulang-ulang, ya. Contohnya apa yang ada turun terhadap ayat li'an. Ayat li'an ini ayat yang tentang permasalahan li'an, saling melaknat antara suami dan istri. Ya, lihat sekarang halaman 50. Ya, kita agak cepat, lihat sekarang halaman 50. Al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Jadi ibrah, ya, jadi ibrah dari sebuah ayat, ya, itu tentang hukumnya ini itu dilihat dari bi umumil lafdi, ya. Ibrah maksudnya inti dari sebuah ayat itu dilihat dari umumil lafdi, keumuman lafadznya. Jadi ketika lafadznya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, atau memakai dhamir hum, maka itu semua menunjukkan kepada orang-orang mukmin, ya. Bukan dari khusus sabab, ya, bukan dari kekhususan sebabnya. Ketika ayat ini turun, misalnya contohnya ayat tentang zihar ini turun pada Aus bin Samit, ya, pada
Aus bin Somit ketika dia menjihad istrinya. Maka ayat ini ya itu tidak hanya diperuntukkan untuk Aus bin Somit, akan tetapi diperuntukkan untuk semua orang-orang mukmin. Itu dia maksudnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun sebabnya itu karena permasalahan Aus bin Somit, akan tetapi ini ayatnya ini ya berlaku untuk semua orang mukmin. Itu dia maksudnya. Ya, lihat di sini tulahid indal muqaranatil alfazil ayatil lati nazal bisababin, ya. Lihat sekarang ketika ayat yang turun karena ada sebabnya, maka dilihat dari lafadznya, ya. Annaha ta'ti bilafdil am, ya. Ketika dia datang dengan lafadz am, maka dia mencakup semua orang-orang mukmin, semua yang terjadi ya dengan permasalahan itu, ya. Bukan hanya ya, berarti dia mencakup semua permasalahan yang sama dengan sabab diturunkan ayatnya itu, ya. Itu dia maksudnya. Bukan hanya tertuju kepada sebabnya itu saja yang ada di zaman Nabi itu saja, akan tapi ini mencakup semua hukum ya tentang permasalahan yang sama dengan permasalahan sebab atau asbabun nuzul yang ada pada zaman Nabi tersebut. Ya, itu dia. Lihat sekarang berarti datangnya kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ya, contohnya yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Tentang ada seorang laki-laki yang mencium perempuan yang bukan mahramnya, maka turunlah ayat innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Ini halaman 50 ya, lihat ya. Nah, berarti ini ayat ini turun bukan untuk sahabat yang mencium perempuan yang bukan mahram pada zaman Nabi Muhammad SAW itu saja. Akan tetapi ayat ini itu berlaku untuk semua umat ya sampai hari kiamat. Bahwasanya innal hasanat yudhibna sayiat, bahwasanya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Jadi dosanya bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Itu maksudnya dosa kecil. Lihat sekarang halaman 51, faidah ma'rifatu asbabun nuzul, ya. Faidah dari diketahuinya asbabun nuzul. Yang pertama apa faidahnya? Yang pertama lihat idraku hikamit tasri, ya. Mengetahui hikmah adanya pensyariatan, ya. Bahwasanya karena ada permasalahan ini maka hikmahnya diturunkan ayat ini, yaitu memberi jalan keluar pada permasalahan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Wa ma'rifatu maqasidis syariah, ya, dan mengetahui maksud-maksud dari pensyariatan, ya. Ketika ada turun sebuah ayat maka maksudnya adalah begini, ya. Turun ayat maka maksudnya adalah mempermudah umat Islam dan seterusnya. Ya. Wa kaifa annal ahkama syari'ata kanat ta'ti munasibatan lil waqi, ya. Ya, dan bagaimana turunnya hukum-hukum yang sangat cocok dengan sebuah masalah yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Wa musayyiratan lil hadas, ya. Wa muhaqqiqatan wa mustawfiyatan lil hajatul mukallaf, ya. Lihat sekarang, ya, yang membarangi lil hadas dan membuat atau merealisasikan, ya, atau memperbaiki atau mencukupi semua kebutuhan manusia. Itulah dia faidah
mengetahui asbabun nuzul ya. Kita belajar asbabun nuzul itu faidahnya apa? Ya, faidahnya ini yang pertama idrakul hikamut tasri' ya, wa ma'rifatu maqasidi syariah ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat di sini halaman 52, ma'rifatul wajhil ladzi yakunu alaihi al-ma'nal ayat. Kita mengetahui wajah atau kita mengetahui sisi yang mana yang menjadi makna ayat. Jadi kadang ada ayat yang maknanya global, besar. Nah, ada beberapa makna. Nah, akan tapi dari mana kita mengetahui makna yang benarnya? Itu dari melihat asbabun nuzulnya. Ya, hadza yakni anal ma'rifat as-sababil aslun fi tafsir ayah. Maka menafsirkan ayat itu asalnya itu adalah dengan mengetahui sebab asbabun nuzul ya. Makanya para mufassir ini tidak akan keluar dari asbabun nuzul. Ya, lihat sekarang halaman 53. Lihat sekarang halaman 53. Wujubut tahaqquqi min sihhatis sabab. Ya. Wajibnya kita merealisasikan sebuah ayat dari sebab yang sahih ya. Jadi sebab nuzul ini dia kedudukannya seperti hadis ya, seperti hadis atau perkataan sahabat. Maka hadis atau perkataan sahabat yang menunjukkan asbabun nuzul ini harus sahih ya. Kita wajib mengambil asbabun nuzulnya yang sahih, bukan yang tidak sahih ya. Ya, itu dia permasalahannya. Lihat sekarang halaman 56. Lihat semua halaman 56. Al-Khulasah wal Ahkam. Kita membaca Khulasah wal Ahkam. Khulasah dari bab ini ya. Jadi bahwasanya nomor 1, Quran ada yang diturunkan secara ibtidaan, ada yang diturunkan dengan ada sebabnya. Yang kedua, sebab-sebab nuzul ini diketahui yaitu dari periwayatan yang pasti dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang kedua dari para sahabatnya. Jadi ada dua ya, Tariqi ma'rifatu asbabun nuzul ya. Ya, yang ketiga lihat mayaqulu sahabiyu kasababin nuzul ayatin lahu hukmunul hadisul marfu ya. Perkataan para sahabat yang menunjukkan tentang asbabun nuzul maka hukumnya sama seperti hadis marfu, hadis yang sahih, walaupun tidak disebutkan di situ perkataan Nabi Muhammad SAW ya. Lihat sekarang yang ketiga. Jadi perkataan sahabat tentang sababun nuzul ini kedudukannya menduduki kedudukan hadis marfu, walaupun di situ tidak disebutkan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ya, ketika ada sebab-sebab yang ada beberapa riwayat yang menunjukkan sebab turunnya suatu ayat, akan tapi sebab nuzulnya ini berbeda, ceritanya, kisahnya berbeda ya, dengan riwayat yang berbeda. Bagaimana jalan keluarnya? Lihat sekarang, in kana ahadu ma'asahhu minal akhar ya, ketika dua sebab ini ya, dua periwayatan yang menunjukkan asbabun nuzul dari sebuah ayat ini ada yang lebih sahih daripada selainnya, maka lebih dikedepankan yang paling sahih tersebut. Adapun ketika kesahihannya ini sama ya, maka dua-duanya ini bisa diambil periwayatannya ya. Ya, lihat kemudiannya in kana ahadu masorihan ya, ketika salah satunya lebih sharih, lebih jelas atau lebih lugas menunjukkan bahwasanya itu adalah asbabun nuzul dari ayat tersebut daripada selainnya. Contohnya satu riwayat mengatakan bahwasanya ini adalah sebab dari turunnya ayat ini ya.
Yang selainnya tidak jelas menyebutkannya, maka lebih dikedepankan yang jelas, ya. Yang jelas bahwasanya ini adalah sebab dari turunnya ayat ini. Itu dia. Maka lebih dikedepankan yang sharih. Adapun ketika sama sharihnya, maka lebih baik dijamak antara dua periwayatan tersebut. Yang kelima, lihat al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Udah paham ya maknanya ya, bahwasanya ibrah atau inti dari sebuah ayat, ya, itu dilihat dari umum lafadznya. Ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, itu maka hukumnya ini mencakup semua orang-orang yang beriman atau semua manusia. La bi khususi sabab, bukan dari kekhususan sababnya. Ya, nomor 6, lihat suratis sababil qat'iyah. Ya, bahwasanya permasalahan sabab yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW itu masuk kepada keumuman ayat, ya. Bahwasanya sebab nuzul ini adalah maksud dari turunnya ayat itu, ya. Bukan artinya ayat itu hanya menghukumi sabab nuzulnya saja, ya. Permasalahan pada zaman Nabi Muhammad SAW saja, akan tapi tidak pada selainnya. Tidak. Yang benar bahwasanya ayat itu mencakup pada sebab nuzul, ya, pada permasalahan yang ada zaman Nabi Muhammad dan permasalahan-permasalahan yang datang setelahnya sampai hari kiamat, yang mana permasalahan itu sama seperti asbabun nuzulnya. Itu dia maksudnya. Ya, jadi mengetahui sebab-sebab nuzul adalah salah satu dari qaidut tafsir, dari kaidah-kaidah tafsir. Itu dia khulasah dari sebab ini. Kemudian kita lihat halaman 57. Ini yang dijelaskan ini nanti itu keluar ujian, ya. Maka diperhatikan. Lihat sekarang halaman 57 tentang ma'rifatul maki dan madani. Apa itu maki dan madani? Ya, al-maki itu mana nazala qoblal hijrah, ya. Ayat-ayat makiyah itu yang turun sebelum hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah. Akan tapi wal madani, dan madani itu mana nazala ba'dal hijrah wa in lam yakun bil Madinah, ya. Nah, adapun makiyah, madaniyah itu adalah ayat yang turun setelah hijrah, walaupun dia turunnya tidak di Madinah, ya, misalnya di mana, di kota mana, atau saat balik di Makkah itu, maka juga dia sebut madani karena dia terjadi setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, lihat sekarang halaman 58. Tariq ma'rifatul maki dan madani. Bagaimana cara mengetahui maki dan madani? Ya, itu ada dengan dua cara. Yang pertama, ada periwayatan dari sahabat. Jadi sahabat menunjukkan bahwasanya ayat ini turun di Mekah, atau ayat ini turun sebelum hijrah, atau ayat ini turun setelah hijrah, atau ayat ini turun pada perang ini, atau ayat ini turun di kota Madinah. Maka ini dia adalah periwayatan dari sahabat. Itu dia cara yang pertama, ya. Yang kedua, ijtihadu inda adamin nakal, ya. Ketika enggak ada periwayatan dari sahabat atau dari Nabi, apakah ini dia madani atau makiyah, maka itu ijtihad para ulama. Jadi ulama dapat berijtihad ketika tidak ada periwayatan dari sahabat yang menunjukkan ini makiyah atau madaniyah, ya. Maka nanti akan dilihat dari tarikhnya kapan, pada saat peristiwa kapan, itu maka bisa disimpulkan apakah itu madani atau maki. Jadi dua ini dihafal, ya. Ini nanti insyaallah keluar ujian, ya. Tariqi ma'rifatil makiyyi wal madani, ya. Tariqu ma'rifatil makiyyi wal madani, ya. Yang pertama itu naqlu anis sahabah, yang kedua ijtihad inda adamin nakal. Itu dia tentang asbabun tariqatul maki dan madani. Dah habis, ya? Iya, 9. Ya, mungkin ini
yang dapat disampaikan. Kita sampai halaman 58 ya. Ditandain halaman 58. Mungkin pembahasan sedikit lagi kita lanjutkan pertemuan minggu depan, karena ini dia menyangkut ujian ya. Sekalian minggu depan itu ujian praktek. Ya, mungkin saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka